Namaku Rohman. Malam ini aku akan menceritakan satu kejadian yang baru aku alami beberapa bulan lalu. Saat itu, aku dimintai tolong oleh ayahku untuk mengantarkan sebuah barang ke rumah omku yang ada di luar kota. Barang yang akan diantarkan berada di dalam satu dus yang cukup besar, dan saat itu sudah di-packing rapi. Sudah tertutup rapat, dilakban, dan ketika aku tanya apa isi barang itu, ayah tidak terlalu menjelaskan. Hanya saja dia minta aku mengantarnya ke rumah omku yang ada di Subang. Aku lalu membawa dus itu, mengangkatnya dan memasukkannya ke bagasi mobil. Ketika aku angkat, terdengar bunyi benda yang ada di dalam dus itu. Seperti banyak barang di dalamnya dan cukup berat. Mengingat usia ayahku yang sudah 60 tahun lebih, jadi ayah bilang tidak ikut, dan aku mengantarnya sendirian. Hari itu pun aku berangkat sekitar jam 2 siang. Kebetulan saat itu malam Jumat. Perjalanan dari Bandung menuju Subang, aku memilih jalur Lembang yang nantinya naik terus Ciater hingga nantinya sampai ke Subang. Ketika itu, cuaca cukup mendung. Tidak panas, juga tidak hujan. Tapi udara rasanya cukup pengap. Di tengah perjalanan, Om sempat meneleponku. Dia bilang sudah sampai mana. Saat itu posisiku sudah di daerah Tangkuban Perahu. Dia bilang barangnya aman tidak. Aku sedikit menengok ke arah spion. Dari sana sebenarnya tidak terlalu terlihat. Cuman ya aku bilang saja aman. Singkat cerita, aku beristirahat sejenak di sekitar tempat makan di area-area atas dekat kebun teh. Berhenti untuk istirahat dan makan, baru nantinya akan lanjutkan lagi perjalanan. Dan untungnya saat itu kondisi jalanan tidak macet. Jadi estimasiku
Ya, kurang dari 1 jam, sepertinya aku akan sampai di rumah omku sebelum maghrib. Tapi ada hal lain yang akhirnya membuatku tertahan di tempat makan itu. Pasalnya ketika aku akan berangkat, tiba-tiba mobil tak bisa menyala. Mogok. Aku coba berkali-kali menstarter mobilku. Nggak nyala sih. Gini nih kalau mobil tahun tua. Aku keluar dari mobil dan membuka kap mesin. Beberapa orang di warung itu coba untuk membantuku mengecek segala kelistrikan di mesin dan hal-hal lainnya. Menurut mereka, semuanya aman-aman aja. Bensin kali ya? Aku cek bensin, terisi dan tidak kosong. Cukup untuk sampai ke rumah omku. Bahkan aku coba untuk mengecek aki, air radiator dan lain segala macam. Dari hasil pemeriksaan, semuanya tidak ada yang aneh. Harusnya mobil menyala. Mungkin overheat kali ya. Jadi harus istirahat lebih lama. Setelah dingin, baru jalan lagi. Ya, aku pun menunggu sedikit lebih lama. Sampai hari pun mulai gelap. Ketika hari sudah gelap, aku coba nyalakan lagi mobil dan dengan mudahnya mobil menyala. Tak berlama-lama karena hari pun sudah gelap, aku lanjut berjalan. Saat itu yang kurasakan, mobil menyala, melaju. Tapi rasanya kok berat banget. Iya, mobil terasa berat. Bahkan saat itu kondisi jalan tidak menanjak yang ekstrim, tapi rasanya kok berat banget nih mobil. Namun aku coba untuk terus melaju. Sampai di satu titik, kabut saat itu rasa-rasanya sangat tebal. Padahal masih agak pagi menurutku untuk kabut turun setebal itu. Otomatis aku memperlambat laju mobil, lebih berhati-hati.
Dan tiba-tiba, astaga, aku mendengar dus yang ada di belakang itu seperti bergerak karena terdengar suara benda-benda di dalamnya yang beradu. Padahal saat itu aku tidak melewati polisi tidur atau jalan bolong. Jalanan rata, mulus bahkan, dan aku pun tidak ngebut. Aku coba perhatikan lagi sampai iya, dus itu seolah-olah bergerak seperti terlempar hingga membuat benda-benda yang ada di dalamnya terdengar berbunyi. Kok tiba-tiba gerak ya? Kan itu lumayan berat. Dan gak mungkin kalau gak ada pergerakan bisa bergerak bahkan sampai berbunyi seperti itu. Aku mulai waspada. Entah kenapa suasana di mobil kini terasa aneh. Ada perasaan mencekam yang terasa oleh batinku. Dan puncaknya, saat itu tiba-tiba dus yang ada di belakang mobilku ini bergerak-gerak dengan sangat tak beraturan. Iya. Bahkan dari kaca spion tengah aku bisa melihat pergerakan dus itu yang seakan meloncat-loncat di belakang mobilku. Bunyi benda yang ada di dalam dus itu terdengar semakin kencang, beradu seperti ada seseorang yang sedang mengangkat dan menggoyang-goyangkannya. Saat itu aku berinisiatif untuk berhenti. Aku menghentikan mobilku di tepi jalan. Seiring mobilku berhenti, dus itu pun berhenti bergerak. Dalam hati aku meyakinkan bahwa ini cuma sugesti. Mungkin ada benda yang mengganjal di bawah dus sehingga pergerakan sedikit dari mobilku membuat dus itu bergerak hebat. Aku pun memutuskan untuk turun dari mobil. Aku buka bagasi belakang, dan ketika itu kulihat tidak ada apapun yang mengganjal di bawah dus. Tak berlama-lama aku langsung mengangkat dus itu dan memindahkannya ke jok tengah agar pergerakannya bisa kulihat lebih jelas. Bahkan saat itu sempat ku ganjal agar dia tidak bergerak.
Setelah ku ganjal dengan jaketku dan memastikan dus ini tidak mungkin bergerak, aku kembali jalan menuju ke rumah omku. Beberapa menit, kurasa tidak ada hal-hal aneh yang terjadi lagi setelah kupindahkan. Sampai tiba-tiba tercium bebauan yang aneh yang seharusnya tidak ada di dalam mobilku itu. Tercium sekilas seperti bau kentang yang direbus. Namun berbaur dengan bau seperti kemenyan. Iya, semua jendela mobilku tertutup. Dan tiba-tiba wewangian itu muncul. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Refleks aku membuka jendela mobil agar bau-bau itu keluar dari dalam mobil. Namun alih-alih bau itu hilang, malah semakin tercium dan semakin menyengat. Dan tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding saat aku coba menengok ke arah spion belakang. Karena saat itu kulihat dari pantulan cermin spion tengah ada seseorang yang terlihat duduk di jok belakang mobilku itu. Seorang kakek-kakek tua memakai baju pangsi hitam dengan rambut beruban putih dan berjanggut. Bibirnya terlihat komat kamit dan lirih terdengar suara seperti orang membacakan mantra-mantra yang entah aku tak mengerti bahasa apa. Aku tak berani langsung menengok ke arah belakang. Aku kembali fokus melihat ke arah depan sampai astaga, entah aku salah jalan atau apa. Aku melihat di depanku ada sesuatu yang menutupi jalan. Sesuatu seperti batu besar berwarna hitam terpalang di tengah jalan.
Spontan aku rem mendadak mobilku, bahkan membuat dus yang berada di jok belakangku pun terjatuh. Dan ketika ku perhatikan dengan seksama, itu bukan batu ataupun batang pohon yang melintang di jalan, tapi terlihat seperti sebuah kaki yang sangat besar. Berada di tengah jalan itu. Kulitnya hitam berbulu dan menjulang satu sosok yang sangat besar di sana. Aku tak henti-hentinya merinding, dan dalam hati aku terus membaca doa. Sampai akhirnya aku mendengar suara klakson yang sangat panjang dari belakang mobilku. Kulihat ada mobil yang lain yang terhalangi olehku, yang tiba-tiba berhenti mendadak. Seketika itu juga sesuatu yang besar di depanku itu hilang. Aku buka semua jendela, langsung melaju dengan cepat menuju ke rumah omku. Singkat cerita, aku sampai di sana. Omku bilang beberapa kali dia coba menelponku, namun tidak aktif. Padahal jelas handphoneku ada, dan entahlah kenapa sampai akhirnya jadi tidak ada sinyal. Dia bertanya kondisiku karena omku sepertinya melihatku mengalami satu kejadian aneh. Dia langsung berkata apa yang aku lihat, apa yang aku alami. Aku pun ceritakan apa saja yang terjadi, dan keanehan ini terjadi ketika mobil mulai mogok dan perjalanan ini dilakukan di malam hari. Sampai akhirnya omku pun menjelaskan barang-barang yang ada di dus yang dibawa olehku itu berisi benda-benda pusaka milik ayah zaman dulu, yang dimana benda-benda tersebut ada isinya, ada penunggunya. Dus itu pun dibuka oleh omku, dan kulihat isinya. Ada benda seperti keris lah, ada entahlah bentuk-bentuk aneh yang terbuat dari kuningan. Ada semacam tulang, bambu, macam-macam. Omku bilang ayahku rasanya sudah tidak ingin mengurusnya lagi karena sudah berumur, hingga dampaknya ke kesehatan.
secara fisik. Maka dari itu, ayah menitipkannya kepada omku yang cukup mengerti dengan hal-hal seperti ini. Namun sepertinya di perjalanan ada satu sosok yang menunggu salah satu benda ini yang tidak mau dipindah tangankan. Ada juga bentrokan energi yang terjadi dengan sosok yang mungkin menjaga di salah satu titik di jalan itu, sehingga hal-hal aneh mulai terjadi. Apapun itu rasanya tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun aku mengalaminya. Bahkan sempat membuatku hampir celaka. Ayah tidak memberitahuku tentang ini karena takutnya aku malah menolak, katanya. Yang jelas, benda itu kini sudah berpindah tangan. Dan entahlah apa yang akan dilakukan oleh omku itu. Yang jelas, aku cukup lega ketika barang-barang itu sudah tidak ada lagi di dekatku atau ayahku.